Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah manusia jatuh di dalam dosa, kecenderungannya adalah memberontak kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi dari nubuatan Yehezkiel ini kita melihat bagaimana kerinduan Tuhan untuk umatnya kembali boleh taat kepada Tuhan. Dan apa yang Allah lakukan, Allah menjanjikan untuk mencurahkan rohnya kembali di dalam kehidupan umatnya dengan maksud dan tujuan supaya umat Israel dan tentunya setiap orang yang percaya hidup pada zaman ini kembali berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, dan tidak cuma berpegang tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak saja ada janji-janji Tuhan saat kita untuk mentaati firman Tuhan, saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman ini Roh Kudus diberikan kepada kita pun dengan maksud dan tujuan, tidak ada kata lain. Tentunya supaya gereja Tuhan, supaya kita sebagai umat Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan melakukannya di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam suasana tidak saja kenaikan Tuhan, tetapi juga pencurahan Roh Kudus ini, kita sadar, kita tahu, kita ingat, kita memahami bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita dengan maksud dan tujuan supaya kita boleh menggenapkan firman Tuhan dalam hidup ini, kita boleh taat di dalamnya, dan yang pasti di dalam ketaatan kita supaya janji-janji Tuhan digenapkan di dalam hidup ini, pertolongan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan boleh kita nikmati di dalam hidup ini. Untuk itu mari kita mau bersama-sama di dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan juga di dalam suasana untuk Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, kita boleh meresponi Tuhan, meresponi firman-Nya, meresponi rohnya dengan baik dan benar, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang kekasih, anak-anak Tuhan yang taat, memuliakan nama Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh limpah bahkan di tengah-tengah segala tantangan sekalipun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat apa yang menjadi harapan dan kerinduan Tuhan. Bahkan Engkau juga boleh memfasilitasi kami dengan memberikan Roh-Mu dalam hidup kami, bagi kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang kekasih, anak-anak yang taat, dan biarlah kiranya kami boleh memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Mari Tuhan berikan kami tidak saja iman, tetapi juga berikan kami pengetahuan, roh hikmat dan wahyu-Mu, sehingga kami boleh mengenal dan memahami Engkau dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.